saya redox saja ya, tapi sekarang kok ada komplekso ya. Untungnya tipe-tipenya yang dulu masih ada. Jadi semua titrasi sebenarnya sama ya. Reaksi antara senyawa yang ada di Erlenmeyer dengan senyawa yang ada di Buret. Tinggal eh, hasil reaksinya atau reaksinya bersifat apa. Kalau reaksinya itu asam basa, yang namanya titrasi asam basa. Kalau reaksinya itu antara logam dengan ligan, itu berarti kompleksometri. Kalau hasil reaksinya berupa endapan, itu berarti titrasi pengendapan. Kalau reaksinya itu transfer elektron dan proton dan donor elektron, berarti itu reaksinya redox. Jadi kalau kalian kemarin itu praktikum kualitatif ya, kalian hanya menebak-nebak sampelnya apa. Padahal di situ kalian itu sudah melakukan banyak sekali reaksi ya. Cuman kalian nggak tahu itu reaksinya apa gitu. Kalian hanya fokus ke apakah hasil reaksinya sesuai dengan buku petunjuk praktikum. Biasanya kan seperti itu. Padahal yang kalian lakukan itu adalah mereaksikan sampel kalian dengan reaksi. Itu kalau hasil reaksinya berubah warna, bisa saja itu asam basa, bisa juga karena komplekso. Biasanya yang berubah warna itu karena adanya terbentuknya kompleks ya. Bisa juga terjadinya endapan, endapan putih, endapan hitam. Berarti reaksinya reaksi pengendapan. Tinggal apakah titik akhir titrasi itu bisa diamati. Kita bisa melakukan titrasi kalau titik akhir titrasi itu bisa diamati. Yang disebut titik akhir titrasi itu apa? Titik akhir titrasi itu saat reagen A dan reagen B itu habis bereaksi ya. Jadi reaksinya itu tidak berlebih. Itu yang disebut titik akhir titrasi. Jadi kalau titik akhir titrasinya itu bisa diamati, maka kita bisa melakukan titrasi. Kalau titik akhir titrasinya tidak bisa diamati, kita harus membuat supaya titik akhir titrasinya itu bisa diamati. Gimana caranya? Ya kita menambahkan indikator. Indikator itu ditambahkan supaya kita bisa melihat titik akhir titrasi. Yaitu ketika eh, senyawa yang ada di Erlenmeyer dengan senyawa yang ada di Buret itu habis bereaksi. Jadi ketika habis bereaksi, itu harapannya bisa diamati perubahannya ya, tergantung mau perubahan warna, mau perubahan ada atau tidaknya endapan ya. Yang penting titik akhir titrasinya bisa diamati. Kalau misalkan kita tidak memiliki indikator atau tidak ada indikator yang cocok untuk bisa melihat titik akhir titrasi. Kita bisa menggunakan instrumen ya. Kita bisa pakai pH meter, kita bisa pakai voltameter atau yang lain. Jadi kalau redox kita bisa pakai voltameter ya, karena voltameter kan mengukur tegangan. Tegangan itu bisa mengukur transfer elektron dan donor elektron. Atau bisa juga pakai pH meter ya. pH meter itu prinsipnya juga potensiometer. Jadi kalau indikatornya tidak ada, kita bisa kita bisa menggunakan instrumen. Bisa voltameter, bisa potensiometer, bisa pH meter. Kalau dari sejarahnya, kompleksometri ini muncul sejak ditemukannya suatu complexing agent dari golongan asam amino polikarboksil pada tahun 1935 oleh Schwarzenbach.
Nggak tahu gimana ini membacanya. Teori kompleksometri berdasarkan teori asam basa G.N. Lewis dan teori senyawa koordinasi oleh Werner. Ini nggak usah saya jelaskan ya, di kimia dasar sudah ada. Jadi kita lanjutkan ke complexing agent. Hubungan antara ligan dan logam ini akan membentuk kompleks yang dinyatakan sebagai berikut. Jadi disebut complexing agent. Yang paling kuat adalah ligan polidentat yang dapat membentuk ikatan kompleks kelat yang stabil dengan 5 cincin. Kecuali ion logam dengan bilangan koordinat yang kecil, contohnya Ag, maka kompleks unidentat akan lebih stabil daripada kompleks kelat. Jadi ligan itu ada 2 macam, ada ligan unidentat atau sederhana dan ligan yang polidentat. Ketika suatu ligan bereaksi dengan logam transisi, maka dia akan membentuk senyawa kompleks. Kalau ligannya polidentat dengan logam, maka membentuk senyawa kompleks yang juga disebut dengan kelat. Hanya ligan polidentat saja yang dapat membentuk kelat. Jadi kalau kelat itu bisa disebut kelat dan juga bisa disebut senyawa kompleks. Tapi kalau ligannya unidentat hanya bisa disebut senyawa kompleks saja. Yang bisa disebut kelat adalah ketika ligannya polidentat. Jadi untuk ligan ini merupakan senyawa koordinasi mencakup logam dan ion logam yang dikelilingi oleh ion-ion atau molekul netral yang diketahui sebagai ligan, di mana logam merupakan ion pusatnya. Contoh ligan sederhana ada 2O, NH3, Cn-, Cl-. Ini yang unidentat ya, yang sederhana. Akan terikat pada atom logam hanya pada satu titik saja. Molekul zat organik yang mengandung 2 atau lebih gugus ikatan, yaitu donor group, juga dapat berfungsi sebagai ligan dan umumnya merupakan ligan polidentat. Ligan polidentat ini terikat pada logam bisa dengan 2 atau lebih. Ikatannya itu bisa 1, bisa 2 yang membentuk kompleks dengan struktur cincin yang disebut kompleks kelat. Contoh ligan polidentat ada EDTA, alfa nitroso beta naftol dimetil glioksin. Senyawa kompleks ini terdiri dari 2 atau lebih sentral ion yang disebut polinuklear kompleks, yaitu ligannya dapat bertindak sebagai jembatan antara ion-ion netral. Tiap molekul atau ion ligan ini mempunyai paling sedikit pasangan pemberi elektron yang dengan logam dapat membentuk suatu ikatan koordinasi. Logam harus memiliki orbital sunyi yang memiliki energi yang dapat menerima elektron. Jadi untuk senyawa kompleks ini umumnya dibentuk oleh logam transisi ya. Bukan logam alkali, tapi logam transisi di mana orbital D dari logam pada kulit kedua dari belakang yang terlibat dalam suatu ikatan.
Contoh ion kompleks, misalkan CO kobalt NH3 6 kali Cl adalah suatu senyawa koordinasi yang dapat dibuat dari CoCl2 ditambah dengan NH4OH. Ini kompleksnya dibuat dari logamnya, logam CoCl2, kemudian ligannya NH4OH. Jadi ion kompleks CONH3 6 kali 3 plus terbentuk dari ion logam CO3 plus dan 6 ligan NH3, di mana tiap atom hidrogen memberikan pasangan elektron sunyi kepada logam. Ini tahapannya. Jadi untuk atom kobalt, ini nomor atomnya 27. Di sini ada 27 ini tertata di sini, kemudian di sini ada 4P yang kosong. Kemudian kobalt 3 plus, maka yang kosong akan semakin banyak karena di sini membentuk ion CO3 plus. Kemudian dia akan menata diri supaya orbitalnya bisa lebih stabil dan siap untuk menerima pasangan elektron dari NH3. Di sini ada 6 orbital kosong yang bisa diisi oleh NH3. Jadi untuk kompleks CONH3 6 kali ini NH3-nya mengisi 6 orbital di sini dan membentuk kompleks CONH3 6 kali 3 plus. Ikatan logam dan ligan. Air ini juga bertindak sebagai ligan seperti NH3 karena atom oksigen dapat memberikan pasangan elektron sunyi kepada logam. Suatu ion yang berada dalam larutan air berada dalam bentuk terhidrat dapat ditulis sebagai MH2O pangkat M, M+. Ikatan antara molekul air dan sentral ion bisa merupakan ikatan yang kuat. Contoh ikatan logam alkali, alkali tanah, dan Al terhadap ligan H2O lebih kuat daripada ligan NH3 karena H2O mempunyai dipol momen yang lebih besar. Tapi gugus H2O biasanya tidak dituliskan dalam pernyataan di simbol kimia, apalagi jika gugus H2O hanya satu yang terikat pada logam. Reaksi pembentukan kompleks dari NH3. Kompleks basa NH3 dengan asam H+ membentuk senyawa kovalen koordinasi. Elektron terluarnya N sama dengan 5 dan H sama dengan 1. 3 pasangan elektron membentuk ikatan kovalen dengan H, sedangkan 2 elektron yang lain merupakan pasangan elektron sunyi yang dapat membentuk ikatan koordinasi dengan ion positif, misalkan H+. Selain H+, juga dapat membentuk ikatan kovalen koordinasi dengan ion Ag+, Cu2+, dan Zn2+. Jadi ini contoh ketika Cu bereaksi dengan NH3. Jadi di sini ada Cu2+, kemudian NH3-nya ada 4.
Tiap atom ada bilangan tertinggi dari gugusan kecil yang dapat berada di sekelilingnya, yaitu jumlah ligan yang berikatan dengan logam, yang dikenal dengan bilangan koordinasi. Contoh pada reaksi ini tadi, maka ZnNH3 di sini N-nya adalah 4, bilangan koordinasinya. Bagaimana dengan ligan polidentat? Ligan polidentat ini yang dapat membentuk kompleks skelat, contohnya EDTA, etilen diamin tetraasetik acid. Atau H4 EDTA, biasa disingkat, EDTA disingkat Y ya, H4Y. Atau ketika berbentuk ion EDTA-4 atau Y-4. Ini ketika ligan EDTA bereaksi dengan Mn membentuk senyawa kompleks ini ya. Untuk ligan EDTA itu ada biasa disebut komplekson 2. Selain komplekson 2 ada komplekson 1 yaitu NTA, komplekson 3 NaEDTA, komplekson 4 DJTA. NTA itu nitrilotriacetic acid. Kemudian DCA trans 1,2 diaminosikloheksan tetraacetic acid. Komplekson 1, komplekson 2 EDTA saja, komplekson 3 komplekson 4, komplekson 3 yang ada Na ya, NaDDTA. Ini DTPA, kemudian EGTA. Semuanya ini ligan polidentat. Reaksi yang mendasari titrasi kompleksometri. Senyawa kompleks terbentuk dari hasil reaksi antara satu ion logam dengan 1 mol komplekson dan tidak tergantung dari valensi ion logam yang bereaksi. Jadi nggak berhubungan sama valensi ion logam ya. Jadi, contoh ini untuk komplekson 1 L2 plus tambah X2- menjadi LX dan H plus. Untuk komplekson 3 L2 plus dengan H2 X2- menjadi LY2- plus 2H plus. Tetap saja yang dihitung adalah molnya ya, bukan valensi ion logam yang bereaksi. Pada reaksi komplekson 1 dengan ion logam berbagai valensi selalu dihasilkan 1 ion H+. Pada reaksi komplekson 3 dengan ion logam berbagai valensi selalu dihasilkan 2 ion H+. Kedua reaksi A dan B akan berjalan ke kanan bila H+ yang dihasilkan ada yang menerima atau adanya proton akseptor. Senyawa kompleks yang terjadi cukup stabil dan ion logam terikat sempurna dengan molekul komplekson. Kesempurnaan ikatan logam dengan molekul komplekson dipengaruhi oleh tetapan stabilitas dari kompleks, kemudian pH larutan. Jadi kenapa kalau kompleksometri kalian selalu nambah dapar ya? Jadi kalau tidak diatur daparnya, reaksinya bisa lepas lagi, jadi tidak stabil. Senyawa lain yang mempengaruhi ikatan kompleksometri adalah senyawa lain yang dapat bersaing
untuk membentuk kompleks dengan ion logam, yang dengan sendirinya tergantung pada stabilitas senyawa kompleks yang terbentuk. Makin besar tetapan stabilitas, maka makin stabil senyawa kompleks yang terjadi. Komplekson 3 membentuk kompleks yang lebih stabil daripada komplekson 1. Oleh karena itu, penggunaan komplekson 3 untuk titrasi lebih luas. Penetapan kadar ion logam dengan larutan baku komplekson. Yang pertama berdasarkan perubahan pH. Yang kedua pemakaian indikator logam yang khas. Jadi kalau berdasarkan perubahan pH, kita mengamati perubahan pH, maka indikator yang digunakan adalah indikator asam basa. Kalau kita tidak melihat perubahan pH, tapi terbentuknya senyawa kompleks yang kita amati adalah terbentuknya senyawa kompleks, maka kita perlu menambahkan indikator yang bisa berubah warna ketika senyawa kompleks terbentuk. Apa saja indikator logam? Ada EBT, eriochrome black tea, silenol orange, murexide, Etten and Readers Indicator, Solochrome Dark Blue, dan lain-lain. Yang biasa digunakan adalah EBT dan silenol orange ini. Murexide juga. Cuman yang kalian gunakan praktikum yang EBT. Bagaimana penetapan kadar ion logam ketika yang kita amati adalah perubahan pH? Jadi asam yang dibebaskan langsung dititrasi dengan larutan baku basah dengan indikator metil merah. Ini endpointnya ada di pH 4,4 sampai 6,2. Caranya larutan ion logam dibuat netral, kemudian ditambah indikator, ditambah sedikit larutan baku komplekson, maka akan melepas ion H+. Karena terlepas ion H+, maka pH-nya akan turun, sehingga karena ada indikator asam basa, dengan pH yang turun, warna indikator akan berubah. Kemudian ion H+ yang terbentuk dititrasi dengan larutan baku basa sampai warna indikator kembali ke warna semula. Jadi ini kita lebihkan ya, namanya titrasi balik ini. Jadi sampelnya, misalkan sampelnya logam. Ini kita tambah indikator, kemudian ditambah dengan komplekson. Jadi bukan dititrasi dengan komplekson, tapi langsung saja ditambahkan komplekson berlebih ya. Kemudian karena ditambah komplekson akan terbentuk H+. Karena H+-nya terbentuk, maka pH-nya turun dan larutan berubah warna. Karena berubah warna, karena kelebihan H+ kan, H+ yang berlebih ini dititrasi dengan basa. Jadi yang ada di buret itu bukan komplekson, tapi basa. Jadi reaksinya akhirnya yang diamati adalah reaksi asam basa. Meskipun yang awalnya bereaksi kompleks ya, tapi karena kompleksnya menghasilkan H+, kelebihan H+ ini bisa dititrasi dengan larutan basa, sehingga reaksinya asam basa. Tapi yang dihitung tetap konsentrasi logam. Hanya tinggal kita mau mereaksikan logam dengan komplekson, atau kita mereaksikan logam dengan komplekson berlebih, kelebihannya dititrasi dengan basa. Jadi hal tersebut dilakukan berganti-ganti sampai H+-nya itu
tidak melepaskan lagi. Jadi kalau A plusnya sudah habis, berarti sudah endpoint ya. Jadi sudah reaksi antara komplekson sama logamnya sudah bereaksi sempurna. Asam yang dihasilkan bisa ditentukan secara iodometri. Jadi kalau kita komplekson tapi ngamatinya pakai reaksi iodometri. Ini contohnya asam yang dihasilkan ditentukan dengan iodometri. Jadi ini imen tambah IO3 jadinya I2, I2 ditambah tiosulfat jadinya ini. Yang kedua, asam yang dihasilkan ditentukan secara iodometri. Hal yang perlu diperhatikan, larutan logam sebelum ditambah EDTH pH-nya netral. Sebelum penambahan komplekson, larutan logam kemungkinan sudah menjadi I2. Jadi dititrasi dengan tiosulfat dulu baru ditambah dengan komplekson. Pada penetapan logam Pb, larutan logam diendapkan dahulu sebagai PbSO4, baru dititrasi. Hal ini karena Pb dengan imen dapat mengganggu reaksi antara Pb dengan komplekson. Itu tadi kalau kita titrasi kompleksometri tapi mengamatinya berdasarkan perubahan pH ya. Tapi kalau kita mengamati langsung endpoint antara logam dan ligan, kita perlu indikator logam. Apa itu indikator logam? Indikator logam merupakan zat warna yang mengandung gugus kromofor yang bertindak sebagai chelating agent. Indikator logam mengalami perubahan warna bila molekul zat warna tersebut menerima atau melepas proton. Warna indikator bentuk bebas berbeda dengan indikator dalam bentuk kompleks dengan ligan. Jadi kalau kita pakai indikatornya itu harus bisa bereaksi dengan logam. Sama kalau kita pakai indikator asam basa, itu juga indikatornya harus bisa bereaksi dengan H+. Di sini ketika logam bereaksi dengan indikator bebas, jadi ketika indikatornya belum bereaksi dengan logam, karena logamnya bereaksi dengan ligan ya. Tapi ketika ligannya sudah habis, maka logam ini akan bereaksi dengan indikator. Ketika logam bereaksi sama indikator, maka terbentuk kompleks logam dengan indikator. Karena indikatornya membentuk kompleks dengan logam, maka dia akan berubah warna. Warna indikator bebas berbeda dengan warna indikator kompleks. Bisa juga terjadi kebalikannya ya. Jadi dalam larutan logam yang mengandung kompleks, jadi di dalam Erlenmeyer itu kita beri logam, kemudian kita tambahkan indikator. Maka akan terbentuk kompleks logam dengan indikator. Jadi awalnya
terbentuk kompleks logam dan indikator. Kemudian dititrasi dengan komplekson, maka komplekson akan mengusir indikator ya. Sehingga logamnya akan bereaksi dengan komplekson sampai indikatornya nanti dia tidak bereaksi dengan ligan, lepas semua, jadi indikatornya bebas. Di sini itu dari kompleks logam dengan indikator, warnanya berbeda dengan indikator bebas. Mengingat reaksi antara logam dan komplekson selalu menghasilkan H+, yang berarti akan mempengaruhi pH, sedangkan indikator logam merupakan indikator asam basa, maka pH larutan selama titrasi harus dijaga agar tetap stabil, yaitu dengan penambahan buffer. Jadi reaksi antara logam dan ligan itu menghasilkan H+ ya. Supaya indikator logamnya itu tetap bisa bereaksi, maka harus ditambah dapar. Biasanya itu kasus kalau kalian praktikum, Erlenmeyer, larutan yang ada di Erlenmeyer tidak berubah warna karena daparnya kurang. Yang dipakai kan dapar amonia ya. Biasanya itu tidak berubah warna ketika dapar amoniaknya sudah lama. Kalau sudah lama, botolnya itu kan dibuka tutup terus. Amoniaknya hilang, sehingga kurang. Daparnya itu kurang untuk menstabilkan larutan di Erlenmeyer itu kurang. Jadi tidak bisa berubah warna sampai volume titranya 10 lebih itu kok tidak bisa berubah warna, biasanya seperti itu. Tapi kalau kalian praktikum biasanya sudah dibuatkan dapar yang selalu baru ya sama teknisi. Kecuali daparnya lama nggak buat baru, biasanya begitu. Konsentrasi daparnya sudah berkurang atau amoniaknya sudah banyak yang hilang. Ini adalah macam-macam indikator logam dan perubahan warnanya. Kompleks indikator dengan logam warnanya merah. Indikator bebas warnanya biru. EBT. EBT itu tergantung pH ya. Jadi kalau pH-nya itu 6,3 warnanya merah, 6,3 sampai 11 itu biru, di atas 11 ini orange. Bentuk kompleksnya warnanya merah. Jadi bentuk bebasnya, kalau kalian mau pakai EBT, Eriochrome indikator, maka kalian harus bikin pH-nya itu di atas 6,3. Kalau kalian pakai dapar yang di bawah 6,3, nanti bentuk kompleksnya itu merah, bentuk bebasnya merah, nggak ada perubahan warna. Jadi pH-nya harus di atas 6. Biasanya kita praktikum pakai pH 10 kalau nggak salah. Untuk silenol orange, itu pH-nya harus dibuat pH-nya harus dibuat di bawah 5,4 karena warnanya kuning. Bentuk kompleksnya warnanya merah. Kalau kita pakai silenol orange, pH-nya dibikin di bawah 5. Kalau di atas 5 tidak berubah warna.
Karena bentuk bebasnya merah, bentuk kompleksnya juga merah. Mureksat. Indikator bebasnya ini dua-duanya warna violet ya. Jadi bebas lah. Silakan yang penting di atas 9 ya. Berubah dari merah ke violet kebiruan. Cara titrasi komplekso dengan indikator logam. Titrasinya ada titrasi langsung, titrasi tidak langsung atau titrasi balik, ada titrasi pengusiran. Titrasi langsung ini seperti kalian praktikum ya, jadi kompleksonnya diburet, kemudian logamnya di Erlenmeyer. Jadi langsung dititrasi dengan komplekson atau ligan. Ada juga titrasi balik. Titrasi balik ini ion logam di Erlenmeyer ditambah dengan EDTA berlebih, ditambah dengan ligan berlebih. Kemudian ditambah dengan indikator logam. Kelebihan ligan dititrasi dengan logam. Ini namanya titrasi balik. Kenapa kok rumit-rumit pakai titrasi balik? Biasanya pembentukan kompleksnya itu sangat lambat. Jadi kalau terbentuknya itu lambat, jadi syarat bisa dilakukan titrasi itu bisa mengamati endpoint. Kemudian reaksinya cepat. Kalau reaksinya lambat, setiap kalian meneteskan satu tetes harus nunggu berapa lama. Kan jadi tidak efisien. Kalau misalkan reaksinya itu lambat, sebaiknya titrasi balik aja, ditambah EDTA berlebih, diamkan dulu beberapa menit, baru dititrasi balik. Jadi alasan titrasi balik, sebagian besar logam hanya membentuk kompleks kelat sempurna pada pH di atas 6, baik dengan komplekson sendiri atau dengan indikator logam. Yang kedua, untuk logam-logam tertentu, pembentukan kompleks dengan komplekson sangat lambat. Sehingga dititrasi balik saja, direaksikan dengan EDTA berlebih, dibiarkan beberapa menit sampai reaksinya sempurna, baru dititrasi balik. Kelebihan EDTA-nya yang dititrasi. Alasan yang ketiga, untuk logam yang membentuk logam hidroksida yang sukar larut pada pH tinggi, maka larutan logam ditambah dengan komplekson berlebih pada pH rendah, baru pH dinetralkan dan dibuffer, kemudian dititrasi kembali. Jadi untuk logam membentuk logam hidroksida pada pH. Jadi misalkan logam ditambah dapar, terbentuk logam hidroksida, maka larutan logam tambah nggak bisa bereaksi sama komplekson. Karena itu dititrasi balik saja, logamnya ditambah komplekson pada pH rendah dulu, baru pH dinetralkan, dibuffer, dan dititrasi kembali. Yang keempat, tidak didapatkan indikator logam yang sesuai untuk titrasi.
Yang ketiga, titrasi pengusiran. Titrasi pengusiran dilakukan bila pada titrasi langsung atau titrasi balik tidak didapat titik akhir titrasi yang jelas. Ion logam yang membentuk kompleks dengan komplekson lebih stabil pada kompleks logam tertentu dengan komplekson. Contoh, ada Hg ditambah dengan Mg EDTA. Di sini Mg2+ dibebaskan yang dibebaskan dititrasi dengan EDTA dengan indikator EBT pada pH 10. Jumlah Mg2+ yang dibebaskan ekivalen dengan konsentrasi sampel Hg. Kenapa Hg-nya tidak? Hmm, jadi Hgy ini tidak stabil, yang stabil adalah Mgy. Karena itu ada pengusiran, Hg mengusir Mg. Jumlah Mg yang dibebaskan ini ekivalen dengan jumlah Hg yang ditambahkan. Jadi kapan menggunakan titrasi pengusiran? Bisa dipakai untuk penetapan kadar yang jumlahnya kecil. Memerlukan larutan baku komplekson dapat dipakai untuk penetapan kadar Ag, di mana kompleksnya dengan komplekson kurang stabil. Contoh Ag plus dengan K2NiCN4. Ni2+ yang dibebaskan dititrasi dengan EDTA dengan indikator logam urekside. Ini contoh soal. Ada jawabannya enggak ya? Enggak ada, Ra. Coba dihitung lah. Saya juga lupa.
Permisi Ibu, apakah langsung dijawab ya? Ya, silakan jawab. Jawabannya 20 mili Ibu, atau 0,02 liter. Ya, perhitungannya bagaimana? Yang pertama, itu kan ngubah dari volume larutan Ca2+ itu kan dari mili diubah jadi liter. Terus konsentrasi Ca2+-nya juga sudah diketahui, konsentrasi NaEDTA juga sudah diketahui. Perbandingan mol Ca2+ dan EDTA itu 1:1. Jadinya kita ngitungnya mol Ca2+. Ngitung Ca2+ itu molar kali volume. Jadinya 0,005 dikali 0,04. Hasilnya 0,0002 mol. Nah, karena mol EDTA itu bakal sama kayak mol Ca2+, jadinya langsung dikonversi aja. Jadi untuk nyari volume berarti rumusnya mol per molar, yaitu hasilnya nanti akhirnya 0,02 liter, Ibu. Yang lain gimana sama Sama Ibu. 0, hasilnya berapa? 0,02 liter, Ibu, atau 20 mililiter. Ya, jadi kalau komplekso ini lumayan gampang ya. Jadi tidak ada, karena ekuivalensinya kan 1 mol, jadi tinggal direaksikan aja. Coba yang ini. Permisi, Ibu. Untuk yang A, sekitar 25,9% B per B, Ibu. Yang A, 25,9% yang, B per B, Ibu. iki yang ada di Erlenmeyer apa ya? Jadi kalau titrasi itu biasanya kan kita tentukan dulu yang ada di Erlenmeyer apa, yang ada di Buret apa. Untuk ini yang ada di Erlenmeyer, CaCO3 Ibu, yang di buret EDTA. CaCO3, Yang di Buret, CaCO3. EDTA. Selain CaCO3, Sama asam klorida Ibu. asam klorida, kemudian air ya mungkin ya. Diencerkan menjadi suatu alikot. Oh, ini diambil 25 mili ya. 25 mili larutan CaCO3 dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Sebelumnya CaCO3-nya itu dilarutkan asam klorida sampai 100 mili. Kemudian diambil 25, berarti yang masuk ke Erlenmeyer itu 25 mili. Kemudian dititrasi dengan EDTA ini ya. EDTA-nya 0,0115 M. Volume titranya 18. Berarti konsentrasinya berapa? 25,9, sekitar itu, Ibu, kalau dibulatkan. Kalau nggak B dibulatkan itu per B itu. Itu B per B 25,87%. atau apa? B per B, Ibu. B per B. Berarti sudah kamu bagi 32 ya? Sudah, Ibu. Kalau untuk yang B, sudah ada jawabannya.
Misi Ibu izin menjawab. Sekitar 2,23 gram Ibu. Ya, jadi soalnya ya seperti itulah. Kalau untuk kompleks itu nggak sulit ya, karena tidak ada ekivalensinya, karena 1 mol bereaksi dengan 1 mol. Sehingga nggak rumit untuk perhitungannya. Tinggal kalian jeli saja mana yang ada di Erlenmeyer, mana yang ada di Buret. Kemudian yang di Erlenmeyer itu 100 mili atau 25 mili, tinggal itu aja. Kalau dari soal cerita ini yang masuk ke Erlenmeyer adalah 25. Kalau kalian mau menghitung, itu harus menghitung di dalam 100 mili. Jadi kalian harus mencari, setelah ketemu di 25 harus mencari di 100. Tadi gitu ya untuk yang A. Iya, Ibu. Jadi di sini yang bikin agak rumit adalah karena yang masuk ke Erlenmeyer kan cuma 25 mili, kecuali pertanyaannya B per V ya. Kalau B per V seperti kalian praktikum, yang bawah ini 25 mili. Tapi karena ini B per B, maka kalian harus mencari massa di dalam 100 mili ini. Hanya itu saja sih. Yang lain mudah-mudahan paham ya. Kalau soal ini ditaruh di AI pasti ada jawabannya gitu loh. Cuman yang penting kalian paham ketika soalnya berubah. Kalau soalnya berubah masih bisa tetap mengerjakan. Ya, ada pertanyaan? Untuk kuliahnya saya rasa cukup. Kuliah saya berapa tatap muka? 1 tatap muka atau masih ada 1 tatap muka lagi atau berapa tatap muka lagi? Totalnya 5 tatap muka, Ibu. Oh banyak. Kalau banyak, materinya komplekso sama apa? Titrasi redox, titrasi komplekso, dan titrasi redox, Bu. Oh, titrasi komplekso sama redox saja. Berarti kalau minggu depan, oke lah minggu depan saya lanjutkan teori untuk redox ya. Setelah itu kita diskusi soal-soal saja lah. Latihan lebih enak latihan soal-soal saja. Jadi tugas kalian mau dibikin berapa kelompok? Dibikin 6 kelompok lah ya. 1 kelompok bikin berapa soal? 2 cukup? Atau 1? 1 soal komplekso, 1 soal redox ya. Ya sementara 1 soal. Kalau 6 kelompok, 6 kelompok 1 kelas berapa dong? Sampai 30? Satu kelas sekitar 45 mahasiswa, Ibu. Oh, 45. Kalian satu angkatan berapa? Sepertinya sekitar 170 sampai 180-an. Kalau 1 kelas 40-an ya berarti bahas soal 8 ini cukup nggak ya? Cukup mungkin ya. 8. Dibagi 8 kelompok lah. Bikin satu soal untuk komplekso, 1 soal untuk redox ya. Berarti 1 kelompok isinya sekitar 5 dong. Terlalu banyak sih. Tapi kalau saya buat 10 kelompok, nanti nggak selesai presentasi. Selesai mungkin ya. Ya dibuat 10 lah.
10 kelompok. Berarti nanti ada 10 soal komplekso, kemudian 10 soal redoks ya. Jadi satu kelompok cuman bikin satu soal sih. Satu soal. Jangan lupa kalau bikin soal itu nanti tanya di biasanya sih saya gambar ya. Kompleksi. Permisi Ibu, Ya, saya mohon izin bertanya untuk tugasnya itu buat minggu depan atau bagaimana ya Ibu? minggu depan masih saya jelaskan redoks kan? Minggu depannya lagi. Oh, Tatap muka saya katanya 5, kan banyak sekali gitu. Kalau iya. untuk jelaskan teori sih, satu tatap muka cukup ya, seperti sekarang komplekso. Ini kan prinsipnya cuman ada logam, ada ligan. Kemudian satu mol logam akan bereaksi dengan satu mol ligan, kan gitu. Nggak ada hubungannya dengan ekivalensi logamnya. Kemudian indikatornya apa saja, kan itu saja sih kalau teori ya. Selebihnya kan eh, perhitungan gitu. Jadi kalau 5 tatap muka itu kayaknya kalau hanya untuk teori saya cukup tatap muka ya. 5 tatap muka ya sisanya nanti kita buat untuk kalian si Untuk pembentukan kelompok apakah urut NIM ya Ibu? Atau bebas saja? ininya apa yang ada di burat. Soal bebas ya. Mau panjang, mau rumit, mau simpel ya bebas. Hanya untuk ada di burat apa? Permisi, mohon maaf Ibu. Ya, Tadi pertemuannya ternyata kurang 2 pertemuan lagi sebelum UAS Ibu. 2 pertemuan sebelum UAS. Berarti sekarang sama minggu depan. Gimana? Masih 2 minggu lagi. Oh, Totalnya masih ada 3 pertemuan Ibu. 3 pertemuan. Ya nggak apa-apa lah ya. Nanti misalkan kita membahas 20 soal nggak selesai gitu. Nanti kita cukup membahas misalkan 5 5 komplekso, 5. Jadi tergantung situasi ya. Nanti karena sisa satu tatap muka kan untuk membahas soal ini. Kelompoknya tetap aja 10. Misalnya yang ini tadi apa? 25 mili. Kalau mau lengkap, iya. Mohon izin bertanya kembali, Ibu. Ya, silakan.
Untuk pembagian kelompoknya urut NIM atau mahasiswa bisa memilih sendiri, Ibu? Bebas, silakan ditentukan sendiri ya, mau urut boleh, mau random boleh. Baik, Ibu, terima kasih atas informasinya. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya rasa cukup untuk kuliahnya. Jangan lupa untuk tugasnya silakan dibagi kelompoknya 10 kelompok, satu soal komplekso, satu soal redoks ya. Untuk pengumpulan tugasnya berarti di pertemuan ketiga, nanti silakan kontak kirim link saja ya ke saya. Untuk tugasnya kalian taruh di G-Drive aja. Nah, untuk kuliah kali ini, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Hmm.